Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Selamat malam. Kaget ya dengar suara saya. Oke deh, ya. Oke, balik lagi di perjalanan Halo Kota Batik ya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Saya Ribu Tahani menjadi teman Anda selama nanti sampai pukul 12 malam. Nah, Anda yang mungkin hari ini punya informasi, boleh dong dibagi baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855422912. Oke, sebelum saya bagi informasi-informasinya, saya mau sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah ikut bergabung di 0855422912. Ada Mbak Kung Budianto ya. Oke, yang kirim video nih. Kayaknya apa ini? Lagu ya. Terus ada juga Jafar di Kali Lembu ya. Aha, seperti biasa ya. Terus ada Pak Dibio juga. Terima kasih informasinya. Yang menginformasikan acara halal bihalal nih dari santri dan alumni Kesip Bogor. Oke, di mana acaranya? Di Buaran Pekalongan ya. Oke deh, terima kasih informasinya. Nah, kira-kira informasi apa lagi nih yang mungkin ingin Anda sampaikan melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp, boleh ya. Nah, tapi yang jelas apa sih halal bihalal? Nah, menurut Anda, kira-kira sudah ke mana aja nih acara halal bihalalnya? Boleh dong dibagi ceritanya ya. Siapa tahu ada hal-hal menarik yang lepas atau luput dari perhatian. Boleh nih. Nah, ngomongin soal bentar-bentar saya tuh pengen cari dulu informasi yang menarik untuk hari ini ya. Kayaknya Oke. Nah, ini ada informasi mengenai ini dia. Ada satu kisah salah seorang pangeran yang terusir dari istana lantas jadi tukang kebun. Nah, siapa dia? Nah, ini dia kisahnya. Jadi, Pangeran Siam atau sekarang Thailand namanya, Paribatra Sukumbandu ini mengalami nasib yang tragis. Dari yang semulanya hidup enak di dalam istana raja, beralih profesi menjadi seorang pesakitan dan tukang kebun di Bandung. Nah, gimana ceritanya? Jadi awalnya nih kawan, sebagai anak raja Chulalongkorn atau Rama kelima ya, Paribatra ini hidup bergelimang harta di istana. Nah, saat sudah dewasa, dia ini diberi posisi khusus di pemerintahan. Seperti diungkapkan dalam buku Thailand, A Short History yang terbit pada tahun 2004, diketahui bahwa dia ini sempat menjadi Panglima Angkatan Laut ya, atau Laksamana, juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri serta penasihat raja. Tetapi semua posisi dan keistimewaan itu berakhir pada tanggal 24 Juni tahun 1932. Nah, kudeta di kerajaan sukses menggulingkan kekuasaan Rama kelima, dan Paribatra yang jadi bagian kerajaan baik secara politik ataupun biologis ya, praktis ini kena juga dampaknya. Nah, dia harus angkat kaki dari istana alias terusir dari rumah yang 50 tahun dia tempati. Nah, ketika tragedi itu terjadi nih kawan, dia ini sempat kebingungan mau tinggal di mana. Nah, awalnya dia memilih pergi ke Eropa, tapi sejarah kemudian mencatatnya berbeda. Anak ke-33 Raja Rama kelima itu, anak ke-33, gila. Ini kemudian memutuskan untuk tinggal di Hindia Belanda pada bulan Agustus tahun 1932. Nggak jauh dari bulan terakhirnya dia terusir ya. Nah, surat kabar The Indies Courant pada tanggal 6 Agustus 1932 ini melaporkan Paribatra ini
tiba di Batavia sebelum akhirnya memilih menetap di kawasan Cipaganti, Bandung. Dan dia datang bersama istri, 5 anak dan beberapa orang lainnya. Nah, keputusan tinggal di Paris Van Java ini dipilih karena suasana kota ini sesuai dengan dirinya sebagai pensiunan. Ceritanya mau ini ya, menemukan kenyamanan gitu ya. Ya, sembari kenyamanan, nah dia juga memilih untuk daerah-daerah yang cukup dingin, sejuk gitu ya, sepi dan pemandangannya indah. Nah, meski dianggap pesakitan di Thailand, Paribatra ternyata cukup dihormati di Hindia Belanda. Para pejabat tinggi ini masih menganggapnya sebagai sosok hebat dan berjasa. Jadi tidak heran dia ini diberi kebebasan di kota tinggalnya yang baru, yaitu Bandung. Nah, harian The Indies Koran pada tanggal 22 Agustus setahun berikutnya atau 1933 ini menuliskan pejabat Hindia Belanda ini memberikan 3 rumah besar di Bandung sebagai hunian Paribatra. Dan kelak hunian ini dimanfaatkan sang pangeran untuk menyalurkan kegiatan terpendamnya, yaitu jadi tukang kebun. Wow. Nah, peneliti sejarah Bandung Haryoto Kunto dalam bukunya Semerbak Bunga di Bandung Raya yang terbit pada tahun 1986 sempat menceritakan bahwa di rumah barunya Paribatra ini menjadi ahli tanaman anggrek. Nah, sehari-hari dia itu menjadi tukang kebun sampai sukses membangun taman indah berbunga di depan rumahnya. Nah, selain itu, dari kebun itu juga Paribatra ini memperkenalkan bibit anggrek yang kelak disebarluaskan di kawasan Bandung. Nah, seperti disebutkan juga dalam majalah Moi Indi tahun 1937 ya. Dia ini rela menjadi tukang kebun karena merasa Bandung ini masih miskin bunga-bunga. Jadi selain berkebun, Paribatra juga hobi berwisata ke Jawa, Sumatera, dan Bali. Jadi setiap kali berlibur, jejak langkah Paribatra ini selalu jadi sorotan banyak media. Dan sepanjang tahun 1933 sampai 38, dia tercatat mengunjungi Malang, Surabaya, Jogja, Bali, Kediri, Bogor, Medan, dan sebagainya. Dan biasanya nih kawan, Paribatra ini datang bersama rombongan serta menginap di hotel selama berhari-hari. Nah, saat mengunjungi Malang misalnya, koran Surabaya Handelsblad ya, pada tanggal 15 Juni tahun 1937 juga mencatat dan melaporkan dia ini bersama 12 orang lain diberi fasilitas hotel oleh para pejabat lokal dan kemudian mereka ini diajak jalan-jalan ke tempat wisata. Dan juga terkadang dia melakukan napak tilas ke beberapa wilayah yang pernah dikunjungi oleh ayahnya, Raja Rama V ya, Raja Rama kelima di Hindia Belanda. Nah, hidup Paribatra Sukumbandu ini berakhir pada tanggal 18 Juni tahun 1944. Dia wafat di usia 62 tahun dan dimakamkan di Bandung. Namun pada tahun 48 jenazah Paribatra dipulangkan ke tanah kelahirannya, yaitu di Bangkok di Thailand, untuk dikremasi di Istana Raja Bangkok. Wow, ya sekalipun jadi tukang kebun masih ada jasanya lah ya, setidaknya mengenalkan anggrek ke Indonesia. Oke, itu kisah pertama. Nah, Anda punya kisah lain? Boleh dibagi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Saya akan menjadi kawan Anda sampai pukul 12 malam nanti di perjalanan Halo Kota Batik. Pokoknya masih dinanti ya. Dan pastinya kalau misalkan Anda punya informasi-informasi seputar mungkin arus lalu lintas, boleh disampaikan di sini ya. Karena Pantura nih, bukan Pantura ya, tapi sepanjang Jalan Urip Sumoharjo ya, dari arah dari Ponolawen, perempatan Ponolawen ke selatan gitu. Ini biasanya rame, padat. Tadi juga kena macet deh kalau sudah lewat sana ya. Silakan yang mau berbagi informasi. 0285424474 ataupun 0855420912 siap menerima informasi dari Anda.